Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian al-hadis. Hadis itu ta'rifnya ada beberapa. Yang pertama, hadis dengan ta'rif terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur muhaditsin, yaitu ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqrirun aw nahwaha. Nah, jadi yang dimaksud hadis di sini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau takrir dan sebagainya. Nah, ta'rif muhadditsin yaitu ahli hadis berbeda pendapat dalam mentakrifkan hadis. Perbedaan tersebut disebabkan karena dipengaruhi oleh terbatas dan luasnya objek peninjauan masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu ada dua macam ta'rif hadis. Ta'rif yakni ta'rif terbatas di satu pihak dan ta'rif yang luas. Nah, yang tadi ini ta'rif yang mengandung 4 macam unsur. Di dalamnya perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat atau kejadian Nabi Muhammad SAW. Dan yang lainnya, kemudian yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'in. Jadi khusus kepada Rasul SAW. Kemudian pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut berita yang ma'ruf. Hal-hal yang disandarkan kepada Nabi itu yang marfu disebut berita yang marfu. Yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Yang disandarkan kepada tabi'in disebut maqtu. Disandarkan kepada Rasul marfu, kepada sahabat mauquf, kepada tabi'in maqtu. Nah, kemudian perkataan yang dimaksud perkataan Nabi SAW adalah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum syariat, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syariat, misalnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya amal-amal perbuatan itu dengan niat, dan hanya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum yang terkandung dalam sabda Nabi tersebut ialah kewajiban niat dalam segala amal perbuatan untuk mendapatkan
pengakuan sah dari syara'. Nah, kemudian contohnya itu sabda Nabi yang mengandung akhlak, misalnya sabda beliau, "Talatun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsihi wa badus salam min ilmi wa infaqu min iftiqar." Itu dari riwayat Bukhari. Yang berarti perhatikan 3 hal. Barang siapa yang sanggup menghimpunnya, niscaya akan mencakup iman yang sempurna, yaitu jujur terhadap diri sendiri, mengucapkan salam perdamaian kepada seluruh dunia, dan mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Sabda Nabi tersebut menganjurkan kepada seseorang berakhlak luhur, kesadaran tinggi, cinta perdamaian, dan dermawan. Di antara sabda beliau yang mendidik manusia agar rela meninggalkan kerja-kerja yang tidak berfaedah demi pembentukan pribadi muslim yang sempurna. Nah, kemudian ada lagi hadis, min husnil islam mil mar'i tarkuhu ma la yanihi, Al-Bukhari. Termasuk hal yang dapat menyempurnakan keislaman seseorang ialah kerelaannya untuk meninggalkan apa yang tak berguna. Riwayat Bukhari. Kemudian yang nomor selanjutnya tadi perkataan yang nomor 1, yang kedua ini perbuatan Nabi SAW merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya, seperti seperti cara sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunat di atas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktikkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabat. Perbuatan beliau itu dalam misal yang terakhir dapat kita ketahui berdasarkan berita sahabat Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, fa idza arada al-faridata nazala fastaqbala qiblat. Al-Bukhari, riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW bersalat di atas kendaraan dengan menghadap kiblat. Menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak salat fardu, beliau turun sebentar terus menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini adanya pengecualian sebagian daripada perbuatan Rasulullah SAW tidaklah mengurangi ketentuan tentang keseluruhan perbuatan Rasulullah SAW menjadi nas syara' yang harus diikuti dan diteladani oleh seluruh umat Islam. Disebabkan mungkin ada suatu dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu hanya spesifik bagi Nabi saja. Perbuatan beliau yang tidak termasuk nas yang harus ditaati ialah antara lain sebagian tindakan beliau yang ditunjukkan oleh satu dalil yang khas yang menegaskan bahwa perbuatan itu hanya spesifik buat beliau sendiri. Misalnya tindakan beliau atas dispensasi dari Allah, diperbolehkan mengawini wanita lebih dari 4 orang dan mengawini wanita tanpa memberikan mas kawin sebagai dalil adanya dispensasi mengawini wanita tanpa mas kawin. Nah, sebagaimana yang sini tadi itu, bagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab, "Famratan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada lin-nabi ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'min." Katanya itu, dan kami halalkan seorang wanita
mukminah menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dikawini tanpa mahar. Bila Nabi menghendaki menikahinya sebagai suatu kelonggaran untuk engkau saja, bukan untuk kaum beriman umumnya. Nah, itu untuk Nabi. Kemudian yang selanjutnya tadi tuh sebagian tindakan beliau yang berdasarkan suatu kebijaksanaan semata-mata yang bertalian dengan soal-soal keduniaan seperti soal perdagangan, pertanian, dan mengatur taktik perang. Yang ini yang perbuatan yang tidak termasuk nas yang harus ditaati. Jadi ada ya hadis itu yang harus ditaati, ada juga perbuatan yang tidak termasuk nas yang harus ditaati, tidak termasuk harus ditaati ini. Nah, yang tadi apa, yang menikahi tanpa mahar. Kemudian ini kebiasaan soal keduniaan, contoh perdagangan, pertanian, mengatur taktik perang. Nah, misalnya seperti itu. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang tidak berhasil dalam penyerbukan putih kurma, meminta penjelasannya kepada beliau. Lalu beliau menjawab bahwa kamu adalah lebih tahu mengenai urusan keduniawian. Dan pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW mendapatkan divisi tentara itu di suatu tempat. Yang kemudian ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, apakah penempatan itu atas petunjuk dari Allah atau hanya semata-mata pendapat dan siasat beliau? Rasulullah SAW menjawab bahwa tindakan itu hanya semata-mata menurut pendapat dan siasat beliau. Akhirnya atas usul salah seorang sahabat, tempat tersebut dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih strategis. Lebih strategis. Nah, kemudian yang ini selanjutnya sebagai perbuatan beliau pribadi sebagai manusia, seperti makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Tapi kalau perbuatan tersebut memberi suatu petunjuk tentang tata cara makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya, maka menurut pendapat yang lebih baik, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq dan kebanyakan para muhaditsin, hukumnya sunat. Misalnya karena Nabi SAW yalbasu komisan fauqal ka'bain. Al-Hakim itu riwayat Al-Hakim, kalau Nabi SAW mengenakan jubah gamis sampai di atas mata kaki. Nah, kemudian selanjutnya yang takriri. Tadi kan ada perkataan yang pertama, kedua perbuatan, dan yang ketiga definisi takriri. Arti takrir Nabi yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan senggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Contoh takrir Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya ialah tindakan salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Dalam salah satu jamuan makan menyajikan makan daging biawak yang dipersilakan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan itu. Beliau menjawab, la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Qala Khalidun fajtajajtuhu
faqultuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya, muttafaq alaih. Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya. Kata Khalid bin Walid, segera aku memotongnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah SAW melihat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, dicukupkan sekian dulu bagi teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Ada di waktu lain nanti kita sambung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.